Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andrian Fernando dari TRI 2D dengan NPM 2578209. Di sini saya akan melakukan hands on pada SEP Laboratorium 3. Kita buka dulu. Di sini ada ketentuan video hands on, yaitu menjalankan langkah-langkah pada modul 1 modulus PKX and PIP 1.3 section 3 modulus and PAX substance 1.3.1 1.3.2 1.3.3. Kita masuk sini. Oke. Pada bagian 3 ini itu modul dan paket atau package and modul. Nah, pada section 3 sebenarnya apa sih itu package, modul, dan function? Package adalah sebuah folder yang berisi modul, dan modul adalah semacam wadah yaitu yang berisi fungsi. Istilah gampangnya seperti itu package yaitu folder yang wadah modulnya itu, dan modul adalah wadah yang berisi fungsi-fungsinya. Lalu oke, di sini kita langsung masuk ke 1.3.2. Di sini pada langkah 1 Anda bisa bekerja secara lokal Anda mulai membuat file kosong. Nah, pada langkah 1 kita disuruh membuat file kosong. Anda membutuhkan 2 file untuk mulai eksperimen ini. File kosong. Itu dengan yang pertama kita membuat nama modul PY dan main PY. Kita buka Sublime teks. Oke. Kita buat file penyimpanan terlebih dahulu. Kita buat penyimpanan terlebih dahulu. Coba kita beri nama lab 3. Kita menggunakan lab 3. Oke. Di sini kita membuat 2 folder kosong. Yang pertama kita save di sini yaitu modul underscore py. Lalu yang kedua kita membuat modul main py. Kita save. Oke. Lalu pada langkah kedua berisi modul baru, nama file adalah main py gitu ya, dengan kode import modul. Kita di main kita sini yang dimaksud import modul adalah kita bakal mengimport modul ini
dari file modul di sini. Tapi kita harus samakan terlebih dahulu untuk namanya. Kita coba rename dulu, c user di modul, kita rename module agar si modul ini dia dapat tersambung bahasa, agar dapat mengimport isi file yang di sini ke main. Oke, kita coba lanjut terlebih dulu. Sekarang kita menambahkan sedikit sesuatu ke file modul nih. Di modul kita copy dulu, di modul, di file modul kita isi, save. Ketika kita akan memainkan pada kode main di sini, dia akan mengimport isi modul ini. Kita coba main. Nah, di sini kita coba main modul terlebih dahulu. Nah, sesuai dengan isi yang di sini. I like to be a module. Sesuai dia mengeprint I like to be module. Lalu sekarang kita coba yang main di kode file main. Seharusnya dia akan mengeprint juga seperti di Python modul ini. Harusnya kita coba main. Name main is min. Sorry. Oh, sorry. Kita coba ulang. Main. Oke. Dia sama seperti di modul I like to module, di file modul gitu. Oke, kita lanjut. Nih, apa yang terjadi? Oke, sama. Mari kita ke modul main untuk mengajukan import modul. Import modul. Oh, ya, yang setelah kita lakukan yaitu waktu kita mengetikkan di folder main itu seperti yang tadi, dia bakal mengeluarkan si I like to module sama seperti pada file modul di atas. Oke, kita lanjut langkah kelima. Namun Python lebih dari sekedar mengimport modul, dia juga memberi. Oke, di sini dia ada variabel dari Python-nya yaitu underscore name. Kita coba kita salib ke modul di sini, di modul. Nah, di sini. Oke, kita coba terlebih dulu. Sekarang jalankan modul PY. Anda akan melihat baris berikut. Ketika dia memanggil modul PY, dia akan mencetak main, dan kalau jika dia menjalankan modul mainnya, dia akan I like to be module. Kita coba saja apakah benar Python module. Kita coba. Sorry, save. Kita save terlebih dahulu. Save. Nah, kita coba ulang.
Di sini tercetak main seperti di sini, seperti di perintah di langkahnya. Apakah kita jika mau memanggil main PY ini, apakah akan mencetak module? Kita coba main. Nah, ternyata benar bahwa si Python mempunyai variabel underscore underscore name ini untuk membedakan ketika dia modul P ini dipanggil dia akan mencetak main, dan ketika file main P-nya dipanggil dia akan mencetak module, bahwa variabel Python ini benar-benar ada. Lalu kita ke langkah yang keenam, yaitu gimana cara memanfaatkan pertama variabel memanfaatkan variabel yang tadi gitu. Gunaannya kita salib dulu. Oke. Di modul coba. Oke, di modul di sini kita salin, kita save terlebih dahulu. If name main dengan modul I prefer jika benar, dan jika tidak sesuai name, tidak mungkin di luar module, dia akan mencetak I like to be a module. Jika dia memanggil module, dia akan mencetak I prefer to be a module. Kita save, kita coba jalanin. Sini di main terlebih dahulu, dia pasti akan mencetak yaitu I like, karena penggunaan if name, if strip m if variabel dari Python ini itu dia akan mencetak main ini jika dia memanggil file module. Kita coba jalankan di module. Nah, di sini dia mencetak I prefer to be a module. Apa yang terjadi ketika kita menggunakan main? Nah, dia akan cetak I like to be a module. Berarti di luar file modulnya gitu. Oke, kita lanjut ke langkah ketujuh. Ini bisa melakukan cara ini sederhana di modul. Modul ini berisi dua fungsi. Di modul di sini kita ganti ini, save. Fungsi. Jika Anda ingin mengetahui berapa kali fungsi tersebut telah dipanggil, Anda memerlukan perhitungan dia. Oh, jadi pada langkah 7 ini kita menambahkan variabel yaitu yang bernama counter untuk mengetahui beberapa kali fungsi telah dipanggil gitu. Kita mungkin coba di module masih I prefer, kita coba di sini kita perlu menambahkan isi di bagian main untuk memanggil si counter tersebut. Kita coba ganti terlebih dahulu. Nah, di sini dia kenapa kita menambahkan print module dot counter, dia untuk memanggil si dari module ini, di module di sini yaitu memanggil si counter ini, makanya dia dituliskan module dot
counter. Kita save, kita coba jalankan. Mau dulu, masih belum. Coba save. Masih mau dulu. Oh, di file main berarti ya. Kita coba main. Nah, berarti di file main kita untuk memanggil bahwa untuk perhitungan di untuk melakukan perhitungan dia terbaca di file mainnya gitu. Oke, fungsi counternya sudah clear. Kita lanjut ke langkah 9. Mari kita modul di PE, modul PE di sini. Kita coba salin terlebih dahulu untuk si modul PE, modul. Oke, sini kita salin ya. Oke, kita save. Di sini terdapat penjelasan itu bahwa di sini yaitu docstring. Jangan lupa docstring di sini kita ubah terlebih dahulu. Docstring itu dia menjelaskan bahwa apa sih ini modul exam yang bakal kita jalankan gitu. Ini terdapat counter, di fungsi sum, ada list, global counter sum untuk memperhitungkan langkah yang bakal kita jalankan gitu. Dan dia akan mengambilkan sum ini counter plus sama dengan 1. Ketika si counternya itu sudah dijalankan, dia akan ditambahkan dengan angka 1. Di sini sama, ada fungsi prot dan isinya global ada global counter, si counter, prot untuk dikembalikan for element list in list ini prot. Di sini terdapat perkalian yang berbeda. Jika di sum dia melakukan penjumlahan. Dan if name main I prefer, jika dia memanggil modul ini, dia akan menyetak seperti ini. Dan juga oke, kita save. Lalu kita coba lanjut ke langkah. Sekarang Anda dapat menggunakan modul untuk memperbarui. Kita salin dulu di main. Oke, di main. Save. Terdapat from modul import sum. Oke. Jadi pada langkah 10 ini kita memperjelas di bagian pada file main kita akan memanggil nih fungsi-fungsi yang ada di module gitu. Mempunyai variabel baru zeros. Oke, dan honest. Untuk dia memperhitungkan bahwa si prot dan sum ini dipanggil untuk mencetak di hasil di sini. Kita save dulu dan kita coba jalankan di file main. Oke. Bisa.
dia mencetak 01 seperti di sini 01 for I instance. Oh ya, benar. Dan kita coba panggil si modul, apakah bisa. Hypervar, nah benar, di sini dia akan mencetak hypervar modul u list bahwa di sini benar gitu, dia akan menjawab true. Oke, lalu selanjutnya udah, lalu selanjutnya sekarang saatnya membuat contoh terlebih rumit. ini untuk langsung folder directory yang sama. Jadi kita asumsikan kita menggunakan sistem Windows C main. Di sini kita akan mengetes file directory apakah dia terbaca jika dia berbeda folder gitu. Seperti di sini dari gambar ini dia file main dan modul dia berbeda folder gitu. Kita coba langsung rubah saja di sini. Di sini kita menambahkan folder baru yang berisi user. Enter. Oke. Di dalam user kita menambahkan file baru lagi yang bernama user. Kita enter. Lalu di dalam user di sini kita ada file py. Di dalam file py di sini terdapat modules dan prox. Di dalam py kita buat folder prox. Dalam prox di sini kita coba buka. Di modules ini kita menambahkan file module berarti yang ini kita pindah ke sini ke dalam modules, kita salin aja folder baru, kita save di dalam modules dengan nama module.py, save. Oke. Di dalam prox kita akan menambahkan si main. Si main berarti kita pindah ke sini. Si main ini kita copy, kita save dengan main py. Kita coba lihat. Oke, sudah. Ini kita lihat aja. Oke, sudah seperti ini module py. Dan di sini dia membahas bahwa apakah folder sesuai urutan yang tercantum dalam daftar. Jika modul tidak dapat ditemukan salah satu directory, import akan gagal. Yang berarti yang dicari untuk menemukan modul. Nah, jadi pada percobaan ini kita akan mencoba terlebih dahulu, yaitu jika file module dan file main di sini jika dia berbeda folder, apakah bisa dipanggil gitu. Kita coba terlebih dahulu di
file main. Oke, kita coba enter. Sorry, kita user di sini on from. Nah, di sini kita coba main. Nah, di sini terdapat itu no module, name module, yang berarti kita tidak bisa memanggil file dengan berbeda folder gitu. Kita coba baca terlebih dahulu. Yes. Langkah 11 kita membuat folder, lalu kita coba salah satu cara, beberapa solusi di main py. Kita coba salin di main, ya juga di main. Di sini kita sorry, kita salin dulu di di sini tanda miring di sini kita ganti. Nah, karena kita copy paste, karena di sini dia tidak terbaca, maka kita harus ganti terlebih dahulu. Yang awalnya seperti ini, kita harus ganti seperti ini agar tanda baca yang kita gunakan itu terbaca gitu. Kita save solusi. Mungkin ini salah satu solusi untuk agar si file main dan modul ini terhubung gitu, walaupun berbeda folder. Seperti sebelumnya waktu kita coba di sini, dia tidak bisa, tidak ada no module, name module, yang berarti kan modul di sini itu tidak bisa dipanggil bahwa filenya itu di mana gitu. Mungkin ini salah satu cara untuk memanggil si modulnya. Kita save dulu, kita coba main. Nah, berarti benar bahwa si file di sini berarti pada langkah 12 dia adalah solusi agar si file main dapat memanggil si file module terpanggil gitu, atau terhubung dengan kode pada langkah 12. Kita coba pada si file module apakah bisa module. Kita enter. Sorry, beda. Modul di sini apakah dia terhubung juga gitu. Kita module. Benar bahwa filenya benar-benar sudah terhubung gitu. Oke, mungkin itu praktek pada 1.3.2. Kita lanjut ke 1.3.3. Di sini kita
Ada langkah satu. Bayangkan jika terjauh ada rekan menulis jumlah besar fungsi Python, fungsi-fungsi modul terpisah. Inilah hasil akhir dari penguratannya di alpha. Apakah kita membuat alpha modul berupa solusi beta berlangkah satu, di pangkat 2 modul hierarki. Di sini dia terdapat modul-modul dan seperti yang dijelaskan di awal, bayangkan bahwa di masa depan yang tidak terlalu jauh Anda dan rekan-rekan menulis jumlah besar fungsi Python, dan tim Anda memutuskan untuk mengelompokkan fungsi-fungsi tersebut ke modul-modul terpisah, dan ini hasil akhir dari penguratannya. Jadi di sini kita ditampilkan nih banyak banyak fungsi-fungsi di dalam modul-modul, banyak gitu, modul-modul yang terpisah. Lalu di langkah 2 sini dia ada grup ekstra yang berisi modul IOTA dan isinya Devan I, dan grup good, grup ugly, itu file yang sudah hasil akhir dari modul 1.3.3 ini, paket pertama Anda. Oke, lalu yang langkah ketiga kita dikasih tahu modul ekstra. Ini gambaran ketika di dalam modul itu terdapat fungsi-fungsi. Coba kami pada langkah 4. Sekarang ada 2 pertanyaan yang perlu dijawab. Bagaimana cara mengubah font semacam itu menjadi paket Python yang sebenarnya? Bagaimana cara meyakinkan Python bahwa font ini akan sekumpulan file sampah, tetapi sekumpulan modul? Di mana Anda meletakkan subpohon agar dapat diakses oleh Python? Langkah 5. Keberadaan file init pada akhirnya membentuk paket tersendiri. Kita asumsikan bahwa lingkungan kerja terlihat berikut. Dia dari modul, package ekstra, dan itulah ini akan zip yang berisi semua file dari cabang paket dari pengguna dan menggunakan. Di sini kita mengunduh berbagai filenya yang berisi, berarti yang file yang barusan kita download itu yaitu berkas zip modul dan paket. Kita coba buka terlebih dulu file di apa ini. Kita coba pindahkan, kita coba ekstrak dulu, ekstrak. Oh, di
sini terdapat file ekstra. Kita coba pindahkan seperti di sini bahwa ekstra dia di dalam package modulus. Oh, berarti di pj. Di sini kita buat folder baru yaitu yang bernama package. Enter sini package di file ini kita pindahin ke user di package. Dalam package ini kita paste si ekstra. Oke, kita buka. Dia di dalam ekstra dia terdapat file yang bernama good dan ugly. Folder yang lainnya good dan ugly. Oke. Oke, seperti ini. Good dan ugly. Di dalam ekstra sendiri dia terdapat file Python yaitu init dan iota. Di dalam good itu terdapat folder base dan alpha beta. Di dalam base terdapat sigma dan tau. Kita buka yang ugly, terdapat omega dan psi. Oke. Yang berarti langkah-langkah ini kita diberi gambaran bahwa dari kita diberitahu bahwa pengelompokan fungsi tersebut ke dalam modul terpisah, dan ini hasil akhirnya. Kita diberitahu nih dari langkah 1 kita sudah dikenalkan bahwa apa saja isi yang ada di dalam folder yang barusan kita download gitu. Nah, seperti ini ada grup ekstra, ada grup good, base, dan ugly gitu. Nah, beginilah tampilan pohon pada langkah 3. Itu ada ekstra, iota, good, alpha. Oke. Dan pertanyaan pada langkah 4, langkah 5 kita diberitahu keberadaan file init. Lalu pada file 6 kita asumsikan lingkungan. Nah, jadi file-file yang dari awal kita buat sampai yang barusan kita ekstra itu bentuknya seperti ini. Kita coba di sini itu kan ada file dari lab 3 user py modulus si package, dan dalamnya ada ekstra. Kita buka, di dalam ekstra ada file good, dalam good ada si base dalam bentuk lalu di dalam file ekstra ini terdapat good dan ugly. Buka sini ada, dan yang awal tadi yaitu procs itu setara dengan package dan modulus. Ini susunan pada Sublime seperti
sini. Itu yaitu kita mengetahui bentuknya itu seperti apa gitu. Lalu setelah itu Anda dapat melanjutkan eksperimen Anda menggunakan file main2. Oh, berarti kita oh, oh iya. Pada procs kita disuruh membuat file kosong lagi, yaitu apa, file baru itu main2. Di sini di procs kita ada file itu save main2.py. Lalu selanjutnya kita lanjut ke langkah ketujuh. Kita menggunakan akses one dari fungsi modul IOTA dari bagian paket ekstra. Kita maksa cara melakukannya menggunakan nama yang memenuhi syarat. Kita pada main2 kita bakal mengisi kode ini dan memodifikasi. Oke, kita di sini coba salin terlebih dahulu. Jangan lupa kita salin, kita ganti agar terbaca. Kita save. Jika mau ganti import extra .iota dengan import iota akan menimbulkan kesalahan karena file iota itu terdapat pada folder ekstra, maka kita wajib menambahkan kata ekstra depan untuk membaca bahwa kita memanggil dari folder iota tersebut. Juga valid. Oke, kita coba terlebih dahulu. Ini kita save, lalu kita coba jalankan. Di ekstra di ekstra kita menjalankan si main2, berarti di proc. Oh ya, di proc di main2 kita coba jalankan. Oke, di sini kita menggunakan Python main2.py karena di sini kita sudah save yaitu main2 ya, file barunya. Kita coba enter. Flex IOTA to one. Oh, modul extra IOTA has to attribute fun satu document. Oh, mungkin di IOTA ini IOTA ini. Oke. Oh, dia di sini menggunakan dev ini. Oh, di dua pada lem 5 fun ini. Oh, di sini dia bahwa di file IOTA ini terdapat kesalahan, yaitu yang menggunakan F besar, sedangkan pada kode tadi dia menggunakan F kecil. Kita coba ganti menggunakan F besar.
save, kita coba jalankan ulang. Di sini baru dia terbaca iota itu memanggil dari file iota di sini, yaitu dengan mengembalikan kata iota. Lalu di sini dia ada versi yang lebih simpel mungkin ya. Varian itu juga valid. Kita coba. Ini sama seperti pada langkah 7 ya, yang seperti habis yang setelah kita jalankan, yaitu mungkin ini lebih simpel. Kita coba aja mungkin. Nah, seperti ini. Dia ekspor iota, impor fun1. Nah, di sini sama aja. Tetapi F-nya dia masih menggunakan F kecil. Kita ganti. Nah, kita save ulang. Kita coba jalankan ulang. yang seharusnya dia sama aja gitu. Dia cuman kodenya lebih simpel. Modul ekstra. Di main 2 pilihan 4 ekstra. Kita coba ulang. Apakah masih error? Kita coba ulang di sini. Python 2 kok salah. Kita coba jalan di sini. Ternyata di sini. Kita coba ganti dulu. Kita save. Coba ulang. Extra iota. Ya, F-nya kita ganti terlebih dahulu. Save. Save. Kita ulang. Nah, sini sudah benar itu bahwa dia sama saja memanggil yaitu si iotanya. Pada hal ini yaitu mengembalikan iota, bahwa kode ini berarti benar, seperti lebih simpel aja gitu. Di sini dia kan menggunakan print extra iota dia dan fun1. Di sini dia lebih simpel, itu menggunakan import fun1. Oke, kita coba lanjut ke langkah 8. Sekarang mari kita telusuri hingga ke paling bawah pohon, yaitu mengakses modul Sigma dan tahu. Mempermudah hidup. Mempermudah hidup. Kita coba salin. Kita di main 2 di sini. Kita ganti, kita save. Oke, kita dulu. Kita save. Extra good base
seek from SJS import pet. Pets pen packages. Di dalam file package kita mengimport extra good base sigma. Di dalam file extra di bagian good di dalam base yaitu file sigma. File sigma ini ya, ini file sigma yang dua. Oke, from extra good base tau import panci. Di dalam extra di good base dan tau di extra sigma. Good base tau import panci. Oke, ya di sini salah, kita ganti apakah ya ganti dan di sini dia print extra good base sigma dia akan pan s kita coba buka di sigma pan s menggunakan F besar juga sini F pan s dan ini seperti pada langkah 7 dia menggunakan import dan print seperti ini. Ini pan kita ganti menggunakan F besar seperti pada sigma atau tau di sini menggunakan F besar. Oke, kita save. Yang berarti dia akan mengembalikan nilai tau dan mengembalikan kata sigma. Kita coba, kita save, kita jalankan. Sini. Main 2, kita enter. Benar. Di sini dia mengembalikan si sigma dan tau di pada latihan di langkah 8. Nah, di sini benar yaitu mengakses modul sigma dan tau. Dan di sini dia dikasih untuk mempermudah hidup yaitu dengan file yang lebih singkat. Kita salin save, kita ganti slashnya. Oke, extra good basic sigma basic mungkin dia lebih disingkat mungkin ya. Untuk pemanggilan bahwa SIG ini adalah untuk memanggil si VanS dan extra good alpha. Oh, si alpha di sini van A. Save untuk memanggil file yang lainnya gitu ya, yaitu di extra good dan alpha. Di file alpha di sini, file alpha ini dia akan mengawalkan si kata alpha dari ALP. Oke, kita coba save, kita coba jalankan.
Yang berarti dia akan mencetak si sigma dan alpha. Kita coba. Oke, benar. Di sini dia mencetak si sigma dan alpha. Kita coba kita ke langkah 9. Tuh, mari kita asumsikan bahwa kita mengkompres seluruh subdirektori mulai dari folder ekstra termasuk folder tersebut, dan mari kita dapatkan file bernama extrapack zip. Selanjutnya kita letakkan file tersebut dalam package. Berarti kita mendapatkan file baru lagi, yaitu extrapack zip, yaitu dengan kode di sini. Sekarang kita menggunakan file zip dalam peran paket. Untuk salin terlebih dahulu di main 2. Main 2 di sini kita seperti ini. Kita save terlebih dahulu. Kita coba baca. Jika Anda ingin melakukan eksperimen sendiri dengan paket yang telah kami buat, Anda dapat menggunakan di bawah ini. Kita unduh terlebih dahulu. Kita unduh paket menjadi paket diskusi berbeda. File ini ganti dulu. Ini extra pack. Oh, berarti kita memindahkan extra pack ini ke folder package terlebih dahulu, karena di sini terdapat extra pack zip .zip gitu ya. Itu file extra pack yang barusan kita unduh, yaitu sama seperti file tadi, yaitu mengimport dari extra. Dia memanggil si extra good basic sigma, dia berarti memanggil si sigma, dan extra good alpha berarti dia yang memanggil si alpha di sini. Lalu extra iota pan I berarti dia yang memanggil iota, dan extra good beta berarti dia memanggil si beta. Dan pan B di sini prinsip untuk si mengeprint si sigma di sini, dan print alpha di sini dia akan mencetak si iota, dan di pan B di sini dia akan mengeprint si beta. Jadi kita ganti dulu F-nya. Oke, sudah, kita save. Coba B kita coba jalan. Mungkin udah. Oh, si extra pack kita belum ekstra tuh ya. Ekstra ini kita ekstra terlebih dahulu. Ekstra. Oke, di sini ekstra ini tuh. Oh, bukan ini deh. Di ekstrain lagi di 9 di extra pack. Oh ya, ekstra ini kita coba pindahkan terlebih dahulu di 9. Kita coba cut ke, pindahkan ke dalam si kita masukkan ke dalam
package. Oh, di dalam package, di dalam sini berarti. Terus kita ganti menggunakan extra pack di sini. Kita ganti filenya menggunakan extra pack. Extra pack. Kita enter. Extra pack berarti di sini harusnya dia sudah terbaca karena kita sudah ekstra dari yang kita download ulang dan kita pindahkan ke dalam package. Kita coba jalankan. Di main 2 modul name extra extra good basic extra. Coba kita ulang, kita close dulu. Extra save. Kita coba buka ulang salah itu dalam prox di main 2 di sini. Coba cek kita main 2. Extra good base extra. Nggak ada modul extra. Kita coba. Oh, di dalam extra put ada extra lagi. Apakah kita coba hapus terlebih dahulu, masuk dulu. Ini untuk baru kita ekstrak. Ekstrak di sini kita pindahkan ke dalam ke dalam package. Kita salin. Kita coba rename terlebih dahulu extra pack. Kita enter. Kita pindahkan ulang ke user ke lab 3 user ke dalam package. Kita coba salin. Kita coba ulang file extra. Kita coba prox, kita ulang Python main 2 ke
save, kita coba dulu apakah no module name extra. Package extra extra coba pindahkan ke user Asus lab 3 user package extra pack, coba hapus. Di sini kita coba rename extra pack ter ini kita ulang Python main 2 PI font cannot line 7 cannot import name font I from extra iota main 2 7. Oh, si font-nya Ctrl F. Si font di sini, si F-nya juga kita Ctrl save, kita coba. Akhirnya teman-teman di sini akhirnya dia terbaca dan selesai. Akhirnya file di sini dia bisa terbaca si sigma, si alpha, si iota dan si beta. Dia bisa terbaca menggunakan extra pack yang sudah kita unduh tadi. Dan benar dia akan mencetak si sigma, si alpha, dan si iota dan si beta. Oke, mungkin untuk latihan pada modul NPKX ini mungkin sekian yang bisa saya bahas. Lalu kita masuk ke pembahasan ke lab version di NetOps version 3. Kita record dulu lab season 3 pada NetOps. Oke. Jadi kali ini kita langsung membahas si Network Automation Test Simulator instruksi praktikum. Itu buatlah sebuah package NetOps
eh, tugas sebelumnya gitu, kita bakal bahas di sini. Dan di dalam package NetOps buatlah sebuah modul dengan nama checker yang memuat fungsi router. Kita buka, coba nah di sini. Di file ini di file main dan ini file checker. Kita bahas buat file main terlebih dahulu, yaitu di sini kita terdapat from NetOps import check router check status wait dan from tablet from tablet sorry from tablet di stream. Oh, di sini menggunakan pip install library tablet. Install kita sebelum main kita menggunakan install tablet terlebih dahulu. From NetOps checker yang berarti NetOps itu yaitu folder di sini, folder yang berisi checker di sini, yaitu yang mengimport check router status di dalam checker, itu fungsi check router status dan check switch status, yaitu mengambil fungsi dari modul itu sendiri dan library luar, yaitu waktu kita menjalankan di command prompt kita memanggil gitu. Coba memanggil si tablet ini. Kita coba di sini di folder main. Kita coba tuh kita main waktu kita blink di sini mengambil fungsi dari modul itu sendiri, yang berarti NetOps ini dari folder yang ada di dokumentasi lokal, direktori lokal gitu. Di NetOps ini kan dia ada file checker nih, berarti yang mengambil modul sendiri. Lalu gimana untuk mengambil fungsi library luar? Kita pada command prompt kita di sini kita mengetikkan si pip install library tablet. Nah di sini tablet baru kita gunakan. Tuh, kita coba pip install tablet. Nah seperti ini, kita tunggu. Nah di sini repeat already, ya berarti tablet sudah kita install. Lalu di sini ada fungsi tampilan header yang berarti kita cuma menampilkan si informasi identitas pengguna gitu, yang terdiri dari nama dan npm. Di sini ada fungsi check router yang berarti dia
melakukan pengecekan router atau memanggil fungsi cek router status. Fungsi cek router status dari modul checker. Jadi fungsinya from NetOps checker import ini dia bakal mengecek si cek router yang sudah kita bahas pada modul 1.3 sebelumnya gitu, yang yang berguna bahwa si kita menggunakan from dan import ini untuk memanggil si file lain walaupun di folder yang lain gitu. Cek router menggunakan variabel status untuk memanggilnya dan si data untuk memberi nama gitu, data untuk si si bahwa si router itu aktif atau enggak gitu. Oke, si router, lalu di sini ada fungsi switch, itu sama aja seperti si router itu ya kan, bahwa di sini mengecekkan switch, memanggil fungsi switch di checker dan menampilkan switch dalam bentuk tabel ya. Dan ada status untuk variabel cek statusnya, dan si data untuk bahwa menentukan bahwa si data ini, si switch ini hidup hidup atau enggak gitu kalau nggak salah. Nah, dia akan mengembalikan nilai string up atau down di sini. Nah, di sini dia menggunakan import random untuk menentukan bahwa si check router status ini dia akan memberikan mengembalikan string gitu, mengembalikan string up atau down. Dia akan random jawabannya gitu. Oke, coba kembali. Oke, cek switch, cek status di definisi menu, dia akan menampilkan menu interaktif pada pengguna bahwa lebih menjelaskan bahwa fungsi ini sesuai atau enggak gitu. Di sini ada menu. Jadi di waktu kita menjalankan program, kita dikasih pilihan untuk cek router atau cek switch. Lalu kita menggunakan pengulangan while true sampai si pengguna memasukkan angka 3 untuk keluar. Di sini jika dia tidak memasukkan, dia perintahkan valid. Jadi menggunakan if name untuk menentukan tuh si if name untuk menentukan dia memanggil name atau si checker gitu. Oke, kita coba si checker, dia akan random gitu karena di sini dia menggunakan import random untuk mengambil fungsi dan menghasilkan nilai acak dan cek router untuk memanipulasi mensimulasikan cek routernya dan akan mengembalikan up jika router aktif dan down jika tidak gitu. Sama seperti yang switch, dia akan mengecekkan status switch. Oke, kita mungkin langsung coba ke programnya. Sini itu item main enter. Di sini dia seperti di awal tadi, yaitu menampilkan si header. Yang pertama, dia menampilkan header yaitu di identitas diri, identitas pengguna itu.
Lalu dan di sini dia terdapat menu, definisi menu di sini itu dia mencetak si menu, bahwa pengguna kita harus kita mau cek apa nih, kita coba cek router terlebih dahulu. Wah, di sini dia router yang berarti aktif. Coba kita cek switchnya, sorry kelebihan di sini bahwa cek switch dia down, berarti yang tidak aktif. Lalu kita coba ini, jika kalian langsung enter tanpa kalian mengisi, maka perintah itu tidak akan valid. Seperti di sini, di perintah tidak valid karena tidak ada pada pilihan. Kita coba 3, apakah dia keluar? Program selesai, berarti praktikum kemarin kita sudah selesai gitu untuk menjalankannya. Untuk cek kita coba, harusnya nggak bisa sih. Python untuk memanggil si mungkin sekian dari penjelasan praktikum yang sudah saya buat. Coba tampilkan di sini standar penulisan. Di sini dia menggunakan standar Web 8. Kita coba cek menggunakan kata kunci flag 8 untuk mengecek apakah sudah standar dengan Web 8 gitu. Kode yang saya buat di sini apakah dia sudah standarisasi Web 8. Coba cek menggunakan flag 8 bahwa di sini tidak ada kesalahan untuk standar Web 8. Oke. Mungkin sekian hands-on kali ini pada Network Automation Tech Simulator, dan kita mencoba pada modul 1 bagian 3 di sini. Pada package modul function kita sudah menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dan kita sudah men-spill nih project mini yang sudah kita buat sebelumnya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dari Network Automation Tech Simulator ini, dari tugas project mini dan tugas hands off-nya. Di sini kita sudah membahas pada section 1.3.1 sampai 1.3.3. Oke, mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.